Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat karunia umur panjang serta berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah dan membawa manfaat bagi kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, generasi terbaik dari umat ini, juga kepada para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kita petunjuk yang baik dalam kita itu beragama. Alhamdulillah, kali ini berkat nikmat Allah kita akan memulai kajian perdana rutin setiap Ahad Legi, di mana nantinya kita akan mengkaji masalah adab, kemudian tentang doa, zikir yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram yang beliau himpun dalam bahasan Kitabul Jami'. Jami' itu artinya mencakup berbagai macam hal dan itu terkumpul hadis-hadis yang manfaat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak, tingkah laku dan keseharian kita yang ada. Baik, kali ini kita lihat Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab al-adab. Ada dalam buletin. Ada bapak ibu-ibu yang belum dapat buletin? Sampun? Baik, ada buletin di ibu-ibu juga, nanti bisa diambil. Kita lihat 6 hak sesama muslim dalam hadis 1447, hadis riwayat Muslim. Monggo Ustaz Wahyu bisa dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1. Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. 2. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. 3. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. 4. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamkumullah. 5. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan 6. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka kita lihat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak sesama muslim itu ada 6. Lalu beliau rinci, "Idza lakitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, yaitu dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika dia itu mengundangmu, penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan jika dia itu meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu, dan jika dia itu bersin, lalu yang bersin itu ucapkan alhamdulillah, maka doakanlah kebaikan untuknya, yaitu ucapkanlah yarhamukallah. Lalu yang kelima, wa idza marida fa'udhu, jika dia itu sakit, maka jenguklah dia. Lalu yang keenam, wa idza mata fatba'hu, jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Bapak Ibu-ibu sekalian perlu pahami, ada hadis-hadis yang kalau kita terima, kita bisa punya rasa yakin dan bisa langsung mengamalkan hadis tersebut. Ada hadis yang disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya disepakati Bukhari lan Muslim. Ada yang cuma diriwayatkan Bukhari saja. Ada juga yang diriwayatkan Muslim saja. Ketiga hadis macam ini, itu hadis bisa kita langsung terima karena sudah melalui penyeleksian yang begitu ketat dari penulis-penulis tadi. Jadi ada urutannya Bukhari, Muslim. Yang kedua Bukhari saja. Yang ketiga Muslim saja. Kalau diriwayatkan dengan bentuk seperti ini, maka hadis tersebut bisa kita pakai. Namun kalau hadisnya itu tidak dari penulis yang terkenal, perlu waspada, perlu hati-hati ketika ingin mengamalkan hadis tersebut. Karena tidak semua hadis yang dikumpulkan oleh penulis hadis itu bisa kita terima hadisnya dan bisa kita amalkan. Sekarang kita lihat takhrij hadis. Takhrij itu penelitian hadis tadi secara lebih dalam. Namun ini saya ringkas dari tulisan saya tentang takhrij hadis ini yang lebih panjang. Monggo dibaca. Takhrij hadis maksudnya. Takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Salam pada bab hak muslim yang satu kepada lainnya adalah menjawab salam. Jadi disebutkan dalam judul bab, hak muslim yang satu kepada lainnya adalah menjawab salam. Jadi hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim terkhusus untuk membahas masalah salam. Sekarang kita lihat kosakata hadis. Satu, hak muslim adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan, benar-benar ditekankan dan jangan sampai ditinggalkan. Hak ini mencakup wajib ain, wajib kifayah dan perkara yang hukumnya sunnah. Taib, hak muslim adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan dan ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Berarti kalau ada 6 hal tadi, baiknya kita tidak tinggalkan salah satunya. Ada yang kita penuhi, ada di situ yang hukumnya wajib ain,
Ada di situ yang hukumnya wajib kifayah, artinya kalau sebagian telah melakukan maka sudah mencukupi. Ada di situ yang dihukumi sunnah. Ya, ada di situ yang dihukumi sunnah. Maka kita juga bisa melakukannya tadi. Dan ini suatu anjuran, berarti dapat pahala jika melakukannya. Kalau meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Jadi tidak semua yang disebutkan 6 hal tadi dihukumi wajib semuanya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Saya ulang, 6 hal tadi yang disebutkan di sini tidak semuanya itu wajib. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka kalau ada yang para ulama katakan wajib, lakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Ditinggalkannya nanti berdosa. Namun ada di situ yang dikatakan sunnah. Artinya jadi pelengkap. Baiknya tetap dilakukan juga. Jangan sampai ditinggalkan. Lalu nomor 2. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Maksudnya, jika diundang untuk menghadiri walimah atau selainnya, maka penuhilah undangannya. Kalimat ini sebenarnya kalimat umum, mencakup panggilan apapun, termasuk panggilan untuk meminta tolong, untuk membawakan sesuatu. Baik. Dakwah dalam hadis ini tadi Faiza da'aka. Da'aka itu artinya memanggil. Kita sebut juga mengundang. Maka maksud kalimat ini, jika ada yang mengundangmu atau ada yang memanggilmu secara umum, bukan hanya undangan walimah, undangan nikahan, undangan manten saja, namun undangan secara umum yang dimaksudkan dalam hadis ini. Namun nanti para ulama punya rincian kapan undangan itu dihukumi wajib untuk dihadiri dan kapan undangan itu dihukumi tidak wajib untuk dihadiri, karena tidak semuanya. Nanti kita lihat apakah saya kalau diundang untuk hadiri nikah itu dihukumi wajib ataukah tidak. Nanti akan ada penjelasannya. Lalu yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Maksudnya adalah meminta nasihat, yaitu meminta agar diberikan kebaikan kepada yang diberi nasihat, baik perkataan maupun perbuatan. Maksud nasihat kalau dalam bahasa Arab itu adalah menginginkan kebaikan pada orang lain. Saya ulang, kalau disebut nasihat itu adalah menginginkan kebaikan pada orang lain. Maka kalau dikatakan di sini jika dia itu meminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Artinya di sini sebisa kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau dia minta 1-2 nasihat saja, berilah nasihat tersebut. Dan nasihat di sini mencakup umum. Baik kita bawakan ayat Al-Quran atau kita membawakan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihatnya itu umum. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Maksudnya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, adalah semoga Allah memberikanmu rahmat dengan mengembalikan anggota badan yang bersin kembali seperti semula dan tidak berubah. Namun kalimat tasmid atau tashmid adalah doa kebaikan. Setiap orang yang mendoakan yang lain dengan kebaikan disebut dengan tashmid. Nah, lihat,
Ada istilah satu, kita memuji Allah. Saat bersin kita baca alhamdulillah. Lalu ada istilah yang kedua, tashmid. Bisa dengan tasmid atau pakai sya. Tashmid. Kalau tashmid itu dimaksudkan kita mendoakan kebaikan kepada orang lain. Bentuknya kalau bersin, kalau ada yang ucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Ya, kita mengucapkan yarhamukallah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, ka di sini yarhamukallah ini untuk menunjukkan kita doakan untuk laki-laki. Ini bapak ini bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita balas yarhamukallah. Namun kalau perempuan yang bersin, ka di situ dijadikan ki. Berarti jadi apa? Yarhamukillah. Kalau orangnya yang bersin itu banyak, kompak bersin misalnya 3 orang. Jadi, ini semuanya hacim semuanya. Langsung kompak alhamdulillah. Maka bisa jawab yarhamukumullah. Namun kalau panjenengan bingung, ini kok Ustadz suruh ganti-ganti, sudahlah jawab yarhamukallah saja, selesai. Gak usah bingung dalam hal ini. Sama seperti ketika kita sholat jenazah. Kan kadang kalau jenazah laki-laki itu nanti dibedakan dengan jenazah perempuan, ya kan? Kalau kita untuk jenazah laki-laki apa? Allahumma gfir lahu apa laha? Lahu. Kalau jenazah perempuan atau sama semua di sini bapak-bapak? Hah? Pembacanya sama? Kalau bisa diganti hu, diganti ha. Namun kalau jenengan bingung, oh ini kok disuruh ganti-ganti? Saya itu hafalnya cuma Allahumma gfir lahu saja. Mau ganti-ganti nanti malah bingung. Ya sudahlah, baca seperti itu saja. Itu sudah dikatakan mendoakan jenazah juga ketika kita melakukan sholat jenazah tadi. Namun kalau mau diganti, ini namanya mengganti dhamir, mengganti kata ganti. Nanti disesuaikan dengan siapa yang kita doakan atau siapa yang kita itu ajak cakap. Maka nanti ada bentuk penyesuaian seperti ini. Nah, kalau bisa seperti itu. Namun kalau tidak bisa, sesuai dengan hafalan saja itu sudah mencukupi. Lalu di sini setelah kita ucapkan yarhamukallah, yaitu kita jawab dari orang yang bersin tadi, maka nanti orang yang bersin jawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa maksudnya yarhamukallah tadi? Semoga Allah merahmatimu. Artinya di sini orang yang bersin kadang keluarkan bersinnya tadi, badannya juga ada masalah sesuatu. Dikhawatirkan dia itu hacim tadi, maka ada sesuatu nanti dalam tubuhnya yang ini mengganggu. Ya, boleh jadi nanti dia tambah sakit. Maka didoakan yarhamukallah biar anggota badannya itu kembali lagi pulih. Setelah kita doakan seperti itu. Jadi kita doakan yarhamukallah tadi. Kemudian orang yang bersin, kenapa ucapan alhamdulillah? Dia bersyukur kepada Allah dari bersinnya tadi, karena bersin punya berbagai macam manfaat dan punya hikmah-hikmah. Kenapa bisa sampai bersin seperti itu? Karena ini tidak setiap waktu, namun suatu waktu saja kita itu bersin. Maka kadang itu jadi suatu nikmat. Sehingga yang bersin itu ucapkan alhamdulillah, lalu yang mendengar itu mengucapkan yarhamukallah. Apakah di sini cuma satu orang saja yang jawab? Misalnya di sini saya bersin, ya hacim, terus saya ucapkan alhamdulillah. Apakah cuma di samping saya saja yang ucapkan yarhamukallah? Para ulama sarankan semua yang dengar, selama itu dengar, maka ucapkanlah yarhamukallah. Apalagi saya pakai mic.
Namun kalau misalnya yang di depan di sini cuma satu orang saja, itu bersin, alhamdulillah dia ucapkan. Yang belakang itu enggak dengar, berarti tidak tugas dia untuk jawab, karena dia tidak dengar. Namun kalau misalnya ini semuanya dengar, maka kompak semuanya mengucapkan yarhamukallah. Baru nanti yang bersin tadi dia balik menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Terus nomor 5. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Maksudnya adalah mengunjunginya ketika sakit. Disebutkan dengan kata iyadah karena bisa jadi mengunjunginya berulang kali. Orang yang sakit di sini bermakna umum, bisa jadi yang dikenal ataukah tidak, baik yang termasuk orang dekat ataukah orang jauh. Nah, untuk orang sakit pun kita diperintahkan untuk menjenguknya. Bahasa Arabnya itu iyadah, iyadatul marid, menjenguk tiang sakit. Kenapa disebut iyadah? Iyadah itu artinya berulang. Kenapa kok pakai istilah berulang? Karena kalau dia sakit terus, kita masih diperintahkan untuk menjenguknya berulang kali, bukan hanya satu kali. Sakit pertama kita jenguk, kok belum sembuh juga, minggu depan kita jenguk lagi misalnya. Boleh dilakukan berulang kali seperti itu. Maka diistilahkan dengan iyadatul marid, untuk istilah menjenguk orang sakit. Lalu yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Maksudnya adalah jalanlah di belakang jenazahnya dari rumah atau dari tempat ia disolatkan hingga ke pemakaman. Disuruh mengiringi jenazah. Walaupun nanti para ulama punya pembahasan, jenazahnya itu di depan, yang ngikut itu di belakang, atau jenazahnya itu di belakang, yang ngikut itu ada di depannya. Ada beda pendapat dalam hal ini. Namun yang jelas urgensinya di sini, kalau yang mampu itu bukan hanya layat saja ke tempat rumah duka, namun kalau mampu lebih daripada itu, mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Namun di sini diberi catatan, ini perintah khusus untuk laki-laki. Dikarenakan untuk ibu-ibu ada maksud sendiri dari mengiringi jenazah ini. Pernah Nabi SAW tegur seorang wanita untuk mengiringi jenazah tadi, namun dikatakan larangannya tidak terlalu keras. Alias para ulama Syafi'iyah mengatakan hukum mengantarkan jenazah ke pemakaman bagi ibu-ibu atau bagi para wanita dihukumi sunnah, bukan wajib. Dihukumi sunnah, dihukumi sunnah, dihukumi makruh bukan haram. Ya, dihukumi makruh bukan haram karena tidak ada larangan tegas. Kalau ada larangan tegas, larangan keras, bisa dihukumi haram. Namun di sini dihukumi makruh. Kenapa sampai dihukumi makruh? Ibu-ibu ikut ke pemakaman terkhusus untuk mengantarkan jenazah saja. Namun kalau mau ziarah kubur boleh. Karena masuk dalam keumuman hadis, zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu akan lebih mengingatkan kalian kepada akhirat. Sedangkan kalau untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, ini kenapa dimakruhkan? Para ulama katakan karena wanita lebih sulit untuk menahan tangisan. Apalagi kalau orang yang terdekatnya itu meninggal dunia. Sehingga karena alasan ini baiknya ditunda dulu. Nanti tinggal tunggu beberapa hari, baru nanti dia ikut ke kuburan atau ikut ziarah kubur, dan itu tidak ada masalah untuk itu.
Namun kalau untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, baiknya tidak dilakukan. Cuma dikatakan makruh saja. Walaupun nanti kalau ada yang melakukannya, tidak dihukumi sampai berdosa. Sekarang kita lihat faedah saking hadis nomor 1. Faedah hadis nomor 1. Islam adalah agama kasih sayang dan mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama. Seperti ini yang 6 hal tadi, walhamdulillah sudah diatur dalam agama kita. Tentang masalah bertemu itu bagaimana, tentang masalah memenuhi undangan itu bagaimana, sudah diatur. Tentang ada orang yang sakit itu bagaimana, sampai yang bersin pun bagaimana, diatur. Ada yang meninggal dunia di antara kita juga, diatur dalam agama Islam. Menunjukkan syariat kita itu adalah syariat yang sempurna. Semua ajaran itu ada dalam agama kita. Dan perlu diyakini Bapak Ibu-ibu, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tugas kita ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak lagi memakai syariat nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, Nabi Adam dan Hawa dulu nikah pakai wali atau tidak? Tidak. Nikah pakai wali atau tidak? Tidak. Boleh nggak kita saat ini ada yang nikah, Ustadz, saya mau niru Nabi Adam. Nabi Adam itu menikah tidak pakai wali. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Alasan pertama, syariat Nabi Adam tidak dipakai. Karena kita manut pada syariat Nabi Muhammad SAW. Alasan yang kedua, Nabi kita sendiri sudah melarang nikah tanpa wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali harus ada wali nikah di situ. Tanpa ada wali tidak boleh. Maka syariat yang dipakai itu adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, Muslim yang dimaksudkan dalam hadis yang ditunaikan haknya di sini adalah Muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Jadi yang dimaksudkan Muslim yang nampak secara lahiriah itu Muslim. Muslim yang nampak secara lahiriah itu Muslim. Kalau kita yakin ini nampak dari penampilannya itu adalah Muslim, maka kita ucapkan salam. Selama kita yakin seperti itu, maka ucapkan salam kepada orang tersebut. Namun kalau orang itu ternyata non-muslim bagaimana? Kita cuma punya kemampuan hukumi seseorang atau bertemu dengan seorang dan kita nilai cuma dari penampilan saja terlebih dahulu. Maka kita tidak bersalah ketika kita salah mengucapkan salam. Adapun nanti mengucapkan salam misalnya kepada non-muslim, nanti akan kita lihat bahasannya. Terus nomor 3. Mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Di dalamnya berisi 1. Doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta selamat dari neraka. 2. Doa rahmat supaya mendapat kebaikan. 3. Doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. Nah, coba kita lihat isi dari ucapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Apa yang dimaksudkan selamat di sini? Selamat saking penyakit. Selamat dari kejelekan, itu diganti A-nya ganti E. Selamat dari kejelekan. Lalu selamat dari maksiat. Lalu selamat ujung-ujungnya selamat dari neraka. Berarti Masya Allah cuma sekedar ucapan Assalamualaikum saja punya kandungan yang luar biasa.
Ya, berarti kita sudah doakan orang lain, mugi-mugi kamu itu selamat dari penyakit. Itu sudah terkandung dalam ucapan salam. Ada lagi kandungan, mugi-mugi kamu selamat dari kejelekan-kejelekan yang ada. Itu sudah terkandung dalam ucapan salam. Mugi-mugi kamu selamat dari maksiat. Tidak cepat-cepat putuskan untuk bermaksiat. Sudah terkandung juga dalam ucapan salam. Sampai pun kita mendoakan seperti ini, kita doakan orang lain berarti selamat dari neraka. Dan ingat, setiap ucapan seperti itu kan nanti dibalas. Dia nanti balas apa? Waalaikumsalam. Dia doakan kita balik juga yang sama seperti itu. Namun kadang kita cuma tahu ucapkan saja dan tanpa merenungkan seperti ini. Makin direnungkan Bapak Ibu, ini punya doa yang luar biasa untuk orang lain. Ini sudah termasuk bentuk doa kepada orang lain. Lalu yang kedua, doa rahmat. Apa maksudnya doa rahmat? Kita doakan yang lainnya itu mendapatkan kebaikan. Yang ketiga lagi doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi, yang terakhir wabarakatuh. Semoga juga keberkahan untukmu. Maksudnya berkah di sini apa? Berkah itu kata para ulama punya dua makna. Kalau ada yang namakan warungnya barokah atau ada yang sebut dengan kata berkah, itu punya dua makna. Berkah atau barokah, makna pertama, kebaikan itu ada terus. Jadi kita doakan, kalau kita doakan berkah, ya, mugi-mugi jenengan itu kebaikannya ada terus. Kalau ini kaitannya dengan rizki, mugi-mugi rizkinya ada terus. Yang kedua, maksud berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi kita doakan juga, kalau kita doakan berkah, mugi-mugi kebaikannya itu nambah lagi. Kalau kaitannya dengan rizki, mugi-mugi rizkinya nambah lagi. Itu yang dimaksud dengan doa berkah. Itulah juga makna yang kita ucapkan dalam ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungannya seperti itu. Nah, sekarang yang keempat, kita lihat beberapa poin pelajaran mengenai ucapan salam. Monggo dibaca. Beberapa pelajaran mengenai ucapan salam. 1. Hendaklah mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Dan di antara tanda kiamat, perhatikan, di antara tanda kiamat itu cuma mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Kalau tidak dikenal atau ada yang beda golongan, maka sudah nggak mau negur lagi. Ada bahkan dengan tetangga sendiri karena punya masalah juga nggak mau negur lagi. Sejelek apapun tetangga, dia itu rasani kita, dia itu berbuat jelek pada kita, tetap ada ucapan salam walaupun berat. Dia yang mulai gak mau ngobrol, dia yang mulai untuk mendiamkan kita. Kita kalau mau mulai lebih dahulu ucapkan salam, maka itu akan datangkan kebaikan. Kata Nabi SAW, yang terbaik itu adalah yang memulai mengucapkan salam jika ada di antara dua orang itu saling mendiamkan. Karena yang memulai mengucapkan salam, dia ingin menyelesaikan masalah. Dia ingin masalahnya itu selesai. Kalau tadi saling diamkan, selesai. Maka ucapkanlah salam kepada yang dikenal, kepada yang tidak dikenal, kepada orang yang punya masalah dengan kita atau yang tidak punya masalah dengan kita. Lalu yang kedua, tetap mengucapkan salam kepada siapapun meskipun ahli maksiat selama itu muslim. Kita tahu ini pemabuk berat, ya. Untuk menyapa dia tetap masih boleh mengucapkan salam selama dia itu muslim. Ya, selama dia itu muslim. Walaupun dia itu adalah pelaku dosa besar. Ingat kaidah yang disebutkan oleh para ulama, selama itu dosanya bukan kekafiran,
dosanya itu dibawa ke kafiran termasuk dosa besar, seseorang masih tetap dianggap sebagai muslim. Sama pun dengan masalah, ini kadang terjadi masalah di tengah masyarakat kita, gimana kalau ada yang mati bunuh diri? Apakah tetap disolatkan ataukah tidak? Maka jawabannya, lihat, bunuh diri itu masuk dosa kekafiran ataukah masuk dosa besar? Jawabannya apa? Dosa besar. Dosa besar itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, walaupun itu dosa besar. Yang mengeluarkannya dari Islam itu kalau melakukan dosa kekafiran. Kalau panjenengan yang nggak mau sholatkan nggak masalah, masih ada yang punya kewajiban untuk menyolatkan jenazah ini. Karena hukum menyolatkan jenazah fardu kifayah, tidak semuanya wajib. Tidak seluruh, kalau ini satu dusun, tidak seluruh dusun yang berada di situ penduduknya wajib untuk menyolatkan. Cukup sebagian saja. Bahkan kalau diwakilkan dengan mbah kaum, tambah beberapa orang, sah. Dan itu biasanya di tengah masyarakat kita. Banyak yang nggak biasa nyolatkan. Padahal menyolatkan jenazah bukan hanya kewajiban mbah kaum, namun yang lainnya juga. Maka yang lainnya punya kewajiban juga untuk belajar. Jangan cuma untuk masalah pengurusan jenazah, sudahlah mbah kaum aja yang ngurus. Yang nanti ngafani, yang mandikan ngafani, yang nanti nyolatkan urusan mbah kaum saja, yang lainnya enggak. Bahkan kalau ada anak-anaknya, anak-anak ini lebih aula, lebih utama untuk ngurus jenazah tadi. Anak ini lebih pantas untuk mandikan, anak ini juga lebih pantas untuk ngafani, anak ini untuk orang tuanya lebih afdol lagi dia doakan. Bahkan kalau doa saking anak itu doa yang lebih tulus daripada yang lainnya. Beda kalau semuanya diserahkan kepada mbah kaum. Terus yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, tidak boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis jika menimbulkan godaan, apalagi sesama yang berusia muda. Nah, karena biasanya kalau masih nol ada yang dibalik batu. Assalamualaikum mbak. Oh ini ada macam-macam ini. Ada lagi kadang lewat WhatsAppan, tiba-tiba kok nongol tanya kabar. Assalamualaikum dek, gimana, sudah makan apa belum? Wah kok tumben baik seperti ini. Ada sesuatu di balik itu, ya. Makanya seperti ini dicegah. Namun kalau tidak menimbulkan godaan seperti itu, maka jadi biasa. Jadi netral hukumnya untuk mengucapkan salam tadi. Yang keempat. 4. Memulai mengucapkan salam disunnahkan. Ibnu Abdul Bar dan selainnya menyatakan bahwa para ulama berijma atau bersepakat memulai mengucapkan salam dihukumi sunnah. Adapun menjawab salam dihukumi wajib, sebagaimana pemahaman dari surah An-Nisa ayat 86. Karena dalam surat An-Nisa ayat 86 disebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, di antara bentuk penghormatan adalah salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang semisal. Maka untuk memulai, kita kalau ketemu orang, hukumnya sunnah mengucapkan salam. Namun kalau ada yang sudah mengucapkan salam kepada kita, wajib untuk membalas salam tadi. Namun bagaimana kalau ini satu orang di depan ucapkan salam, apakah semua di sini wajib jawab? Jadinya hukumnya fardu kifayah. Karena sudah berlaku untuk banyak orang. Namun kalau bertemu satu orang dengan satu orang, yang pertama ucapkan salam assalamualaikum, maka yang ini wajib jawab waalaikumsalam. Dan ingat jawabannya itu waalaikumussalam.
Ada kalau dalam bahasa Arabnya itu ada alif lam. Bukan wa'alaikum salam. Beda. Satunya pakai wa'alaikumus salam, satunya pakai wa'alaikum salam. Karena yang pertama dia ucapkan salam dengan assalamualaikum, ada alif lam. Maka yang jawab harus minimal jawab dengan yang semisal. Berarti jawab juga dengan ada alif lamnya. Maka dijawab wa'alaikumussalam. Kadang kita cuma jawab wa'alaikumussalam. Ini kurang, alif lamnya kurang di depan. Seperti ini saja sudah diatur dalam agama kita tentang cara baca tadi. Jadi kalau ada yang ucapkan assalamualaikum, jawabnya apa? Wa'alaikumussalam. Seperti itu. Terus yang kelima. 5. Ucapan salam yang sederhana adalah assalamualaikum. Sedangkan yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lihat, itu yang paling sempurna. Kalau cuma ucapkan yang sederhana tadi, pahalanya berarti sederhana. Kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullahi, berarti bertambah lagi. Kalau diucapkan lebih sempurna lagi, pahalanya tambah banyak lagi. Nabi SAW itu pernah mengatakan, ada yang datang ucapkan assalamualaikum, bagimu 10. Ada yang datang lagi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, bagimu 20. Ada yang lagi datang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagimu 30. Namun ini penerapan ketika kita itu bertemu. Namun nantinya penerapannya berbeda saat kita sholat. Karena ini masalah penerapan dalil. Sebagian ulama itu menyatakan yang sahih adalah ketika kita ucapkan salam, saat salam ke kanan dan ke kiri setelah tahiyat, ya, cuma sampai assalamualaikum warahmatullah saja, tanpa diikuti wabarakatuh. Jadi ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa demikian? Dikarenakan menerapkan dalil Rasul tidak nambah sampai wabarakatuh. Ya, Rasul tidak nambah sampai wabarakatuh. Bahkan kadang bisa mengucapkan saja ketika salam kanan kiri assalamualaikum, assalamualaikum, sah. Yang lebih sempurna tadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cuma karena penerapan dalil saja. Dan ini juga berlaku untuk sholat jenazah. Ketika salam selesai 4 kali takbir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Namun sebagian ulama katakan kalau sholat jenazah cuma salam ke kanan saja. Seperti kalau bapak ibu-ibu umroh atau haji bermakmum di belakang imam di sana, maka saat sholat jenazah salamnya cuma 1 kali. Alasannya kenapa? Mereka doifkan, ulama-ulama Hambali yang ada di sana doifkan salam yang ke kirinya, karena riwayatnya lemah. Jadi cuma pemahaman dalil saja, penerapan dalil. Kemudian yang keenam, ucapan salam yang sederhana adalah waalaikumsalam. Bisa juga dengan alaikumussalam. Sedangkan yang paling sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita jawab ucapan salam waalaikumsalam, atau wa-nya dihilangkan, alaikumussalam, boleh juga. Namun yang lebih sempurna pakai wa. Yang lebih lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nomor 7. 7. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Namun jika ia mengucapkan salam, hendaklah membalas salamnya dengan ucapan semisal yang ia ucapkan, tidak lebih dari itu. Berarti jika ia mengucapkan
Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam. Begitu pula jika ia ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, artinya celaka kamu, maka dijawab Waalaikum atau Waalaikumsalam. Ingat, salam dengan sam itu berbeda. Cerita ini ada dulu orang Yahudi itu ketika ketemu dengan Nabi SAW, mereka tidak ucapkan salam jelas. Mereka ucapkan dengan kalimat sam. Sam itu artinya celaka kamu. Maka ketika ketemu Assalamualaikum, kan hampir mirip dengan Assalamualaikum. Maka Nabi jawab Waalaikum. Artinya apa? Kamu juga celaka. Atau beliau jawab Waalaikumsalam, kamu lebih celaka. Nah, adapun kalau non muslim itu ucapkan jelas Assalamualaikum, jawabnya apa? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada yang katakan cukup jawab saja Waalaikum. Namun ada yang mengatakan seperti tadi dituliskan di sini, tetap jawabnya sama, Waalaikumsalam. Kalau dia cuma ucapkan Assalamualaikum saja, tidak boleh dijawab lengkap. Karena kalau jawab lengkap, kita terlalu hormati dia. Berarti kalau dia ucapkan cuma sampai Assalamualaikum, jawab kita apa? Waalaikumsalam. Cukup sampai situ. Tidak boleh tambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Namun kalau dia itu salamnya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun kalau panjenengan ingin jawab saja Waalaikum, enggak apa-apa. Namun ini masalahnya, kadang kita di depan audiens yang banyak. Coba kalau ada yang di depan di sini yang non muslim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba serempak ucapkan Waalaikum coba. Gimana nanti perasaannya? Ini kok jawabannya aneh sekali ini. Nah, makanya tadi saya tawarkan tadi pendapat ulama yang lainnya tetap dijawab sama saja. Ya, tetap dijawab sama saja. Kalau tidak, yang lainnya sudah jawab, jenengan diam saja, sudah cukup juga diwakilkan dengan yang lain. Karena dia salam untuk semua, maka sebagian sudah jawab, maka sudah cukup. Ya, seperti itu cara menjawab salamnya non muslim. Ini menunjukkan yang tidak boleh kalau kita memulai lebih dahulu. Namun kalau kita di sini, ini majelisnya campur. Ada muslim, ada non muslim. Boleh nggak kita ucapkan salam? Boleh. Karena niatannya untuk yang muslim. Ya, karena niatan kita salamnya untuk yang muslim saja. Terus yang ke-8. 8. Ucapan salam lebih mulia dari ucapan selamat pagi dan semacamnya. Ucapan selamat semacam ini bukanlah ucapan yang syar'i dan sama sekali tidak bisa menggantikan ucapan salam. Yang jelas ucapan salam itu doa luar biasa. Maka kalau kita ketemu sama muslim, dahulukan dulu Assalamualaikum, bukan selamat pagi. Beda kalau kita menyapa yang non muslim, kita bilang selamat pagi saja jadi netral, jadi biasa. Namun kalau untuk yang muslim, kita ketemu langsung ucapkan salam Assalamualaikum. Terus nomor 9. 9. Membalas salam bukanlah dengan ucapan ahlan atau ahlan wa sahlan. Ini bukanlah ucapan yang syar'i dalam menjawab salam. Dalam ayat disebutkan yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Jadi Quran. ada yang dalam bahasa Arab itu namanya ahlan. Ahlan itu
ya sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bikum, selamat datang. Itu maksudnya. Jadi kalau jawab salam enggak boleh pakai ucapan ini. Jawab salam, assalamualaikum, jawabnya tetap waalaikumsalam. Nomor 10. 10. Dalam hadis disebutkan bahwa jika bertemu maka ucapkanlah salam. Apakah saat berpisah juga memberi salam? Ada hadis yang berbunyi, jika hadir dalam majelis hendaklah memberi salam. Jika berdiri dari majelis hendaklah memberi salam. Yang mengucapkan pertama kali itu lebih utama dari yang mengucapkannya belakangan. Ya, kalau bertemu kita ucapkan salam. Kalau berpisah bagaimana? Selesai begitu tetap juga mengucapkan salam. Hadisnya tadi, jika engkau itu hadir dalam majelis hendaklah memberi salam. Jika selesai majelis juga memberi salam. Dalilnya seperti itu. Terus yang ke-11. 11. Yang afdal adalah yang junior memulai mengucapkan salam kepada yang senior, yang sedikit kepada yang banyak, yang naik kendaraan kepada yang berjalan kepada yang duduk. Namun jika tidak ada yang memulai dahulu, maka salam tersebut tetap diucapkan, itulah yang lebih baik. Dalam hadis disebutkan, khairuha ladzi tabda'u bis salam. Yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi kalau ada yang anak kecil, afdolnya dia mulai ucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian yang sedikit ucapkan kepada yang banyak. Lalu yang di atas kendaraan berarti dia lebih tinggi. Kalau ada yang dia lihat jalan, yang di atas kendaraan, ini ucapkan salam kepada yang jalan. Yang jalan lihat ada yang duduk, maka yang jalan ini mulai ucapkan salam terlebih dahulu pada yang duduk. Maka kalau seperti ini lebih afdal. Namun kalau dilakukan sebaliknya, kok yang junior kok ini sombong sekali nggak mau ucapkan salam, maka yang senior langsung ucapkan assalamualaikum. Kok ini yang di atas kendaraan kok ini nggak mau ucapkan salam dulu, yang jalan yang mulai ucapkan salam. Nggak masalah dibuat balik semacam itu, karena yang terbaik di antara dua orang tadi, siapa di antara mereka yang memulai mengucapkan salam. Terus yang nomor 5. Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subul Salam menyatakan bahwa yang wajib adalah menghadiri undangan walimah nikah, karena ada ancaman dalam hadis jika tidak menghadirinya, sedangkan undangan lainnya dihukumi sunnah. Jadi menurut para ulama, yang wajib itu hadiri undangan walimah nikah. Orang Arab itu menyebutnya dengan walimah. Tahu apa arti walimah? Walimah itu acara makan-makannya. Walimah itu acara makan-makannya. Maka acara resepsi yang panjang-panjang itu, acara utamanya kalau menurut orang Arab itu adalah pas acara apa? Makan-makannya. Ya, itu acara yang paling pentingnya. Maka kalau dikatakan hadirlah undangan, nah ini dia akan sangat sulit sekali ketika sudah buat makanan yang begitu banyak, kok ini tamu-tamu kok tidak ada yang datang. Maka dia agak kecewa ketika itu. Maka diperintahkan untuk hadir memenuhi undangan walimah nikah tadi. Berarti acara-acara yang lainnya wajib atau tidak? Ya, tidak wajib. Nyumbangnya wajib atau tidak? Hah? Jenengan bisa jawab sendiri. Dilema nanti kalau saya bilang nggak wajib itu. Jadi dilema perkara besar nanti di sini.
Adapun undangan lainnya, kalau menurut jumhur katakan itu tidak wajib. Namun baiknya kalau ini kaitannya dengan makan-makan tetap dihadiri. Apalagi kalau dia sudah ngundang orang tertentu, 5 orang dia undang, diajak untuk makan-makan. Kita ketika itu nolak. Kasihan ketika dia sudah menyiapkan makan-makan tadi. Namun di sini memang para ulama bahas yang lebih ditekankan tadi, undangan nikah itu lebih dihukumi wajib. Karena ada hadis yang katakan siapa yang tidak menghadirinya kena ancaman yang lebih berat. Ini nomor 6. Wajib memberikan nasihat kepada saudara kita ketika ia meminta nasihat. Berarti jika ia tidak meminta maka tidaklah wajib. Namun jika kita tidak dimintai nasihat lalu ada mudarat atau dosa ketika tidak dinasihati, maka wajib tetap menasihati karena ini adalah bentuk menghilangkan kemungkaran pada saudara muslim. Baik, jika engkau itu dimintai nasihat maka berikanlah nasihat. Ini sama seperti ada orang yang punya kemampuan untuk menyampaikan dengan ilmu, maka sampaikanlah dengan ilmu. Punya kemampuan untuk memberikan pengajian, diundang, selama tidak ada halangan, maka penuhilah permintaan tersebut. Ini sama seperti itu. Namun bagaimana jika kita lihat di sini, dia tidak minta nasihat. Namun kalau saya biarkan orang ini terus akan berada dalam maksiat atau kemungkaran, apakah saya tetap memberikan nasihat? Jawabannya iya. Tetap memberikan nasihat kepada orang semacam itu. Kalau kita pandang dia kalau tidak dinasihati akan bermaksiat terus, maka tetap diberi nasihat walaupun dia tidak meminta. Nomor 7. Wajib mengucapkan tasmid yarhamukallah ketika ada yang bersin, lantas mengucapkan alhamdulillah. Berarti jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada ucapan tasmid yarhamukallah. Intinya, jika luput dari mengucapkan alhamdulillah akan ada 2 kerugian. 1, nikmat memuji Allah hilang. 2, nikmat didoakan oleh saudaranya ketika mendengarnya mengucapkan alhamdulillah juga hilang. Ya, wajib mengucapkan yarhamukallah. Jadi ketika ada yang bersin, ini bagi yang dengar ya. Dia bersin ucapkan alhamdulillah. Maka yang dengar ucapkan yarhamukallah. Para ulama katakan yang dengar ini wajib jawab. Wajib jawab yarhamukallah. Lantas nanti yang bersin lagi dia ucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika yang bersin ini non muslim? Dia paham, nah, dia mau dapat doa ini biar nanti didoakan yarhamukallah. Lantas dia ucapkan alhamdulillah. Bagaimana caranya? Kalau Nabi SAW dia tidak mau ucapkan yarhamukallah, namun langsung yahdikumullah wa yuslih balakum. Mugi-mugi kamu dapat hidayah. Iya kan? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena ketika itu ada orang Yahudi, dia bersin, dia cuma ingin ini, saya bersin ucapkan alhamdulillah sajalah, biar nanti Nabi SAW ucapkan yarhamukallah. Nabi tahu ini, dia ini kayaknya ini kerjain saya nanti ini ya. Saya ini aja jawab. Kalau dia ucapkan alhamdulillah, saya langsung jawab saja yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi seperti itu. Namun di sini kalau dikatakan yarhamukallah itu kalau dia itu bersinnya 3 kali.
dia ucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Lagi alhamdulillah, lagi kita ucapkan yarhamukallah. Lagi yang ketiga alhamdulillah, dia ucapkan yarhamukallah. Orang lain ucapkan yarhamukallah. Namun kalau sudah kali keempat, itu bukan lagi ucapkan seperti itu yarhamukallah. Orang ini kata Nabi SAW, orang ini sebenarnya sakit flu. Kalau sudah lebih dari berapa? 3. Jadi tidak lagi dengan yarhamukallah. Doakan saja, mungkin-mungkin kamu cepat sehat. Sekarang kamu berarti flu berat. Jadi seperti itu. Jadi batasannya berapa kali? 3. Kalau sudah lebih dari 3, ganti doakan supaya orang yang bersin tadi cepat sehat. Karena bukan flu biasa, karena ini sudah sakit. Ya, terus ada manfaatnya ucapkan alhamdulillah tadi. Kalau kita luput, ini kita yang merugi. Ruginya apa? 1, kita hilang dari memuji Allah. 2, kita tidak mendapatkan doa dari orang lain tadi yang ucapkan yarhamukallah. Terus nomor 8. Menjenguk orang sakit menurut jumhur ulama adalah sunnah. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadi wajib jika yang dijenguk adalah kerabat dekat atau masih punya hubungan mahram. Misal menjenguk ayah atau ibu yang sakit hukumnya wajib karena bagian dari berbakti kepada keduanya. Juga menjenguk saudara yang sakit hukumnya wajib karena bagian dari silaturahim dengan kerabat. Kaidahnya, makin dekat hubungan kerabat dan makin dekat dalam hubungan, maka makin ditekankan untuk menjenguk saat sakit. Nah, lihat. Asalnya tadi kata jumhur, kebanyakan ulama hukumnya sunnah menjenguk orang sakit. Namun yang jelas kalau ini punya hubungan yang makin dekat, berarti makin wajib. Dengan bapak ibunya, gak mungkin dia biarkan bapak ibunya sakit. Dia jenguk bapak ibunya, bahkan dia bantu untuk pengobatan. Ada saudara, ya, saudara kandungnya itu sakit, jenguk atau tidak? Wah, jenguk. Ini lebih wajib daripada menjenguk orang lain yang tidak punya hubungan terlalu dekat dengan dirinya. Makin dekat hubungan kerabatnya atau makin dekat dalam hubungan, artinya ini tetangga samping rumah, maka lebih diwajibkan daripada orang yang jauh kekerabatannya atau yang jauh tempat tinggalnya. Yang ke-9. Yang dijenguk di sini adalah orang yang sakit secara umum, baik yang sakit masih dalam keadaan sadar ataukah tidak. Begitu pula dianjurkan meskipun yang datang menjenguk tidak diketahui kehadirannya oleh yang sakit. Karena menjenguk orang sakit punya manfaat. 1, mengurangi duka keluarganya. 2, mendoakan kebaikan kepada yang sakit. 3, menjenguknya sendiri berbuah pahala. Baik, intinya menjenguk itu punya manfaat. Secara umum tetap diperintahkan. Baik yang kita jenguk ini sekarang sadar atau tidak, dia tahu kita datang ataukah tidak, tetap kita jenguk. Karena punya 3 manfaat tadi, keluarganya jadi berkurang dukanya, kemudian dia yang sakit itu akan mendapatkan doa kebaikan, yang ketiga menjenguknya sendiri bagi yang jenguk itu akan berbuah pahala tersendiri. Dan di sini juga berlaku menjenguk orang sakit ini berlaku pada non muslim. Ya, berlaku pada non muslim, apalagi untuk menunjukkan kita punya akhlak yang bagus kepada dia sehingga dia lebih tertarik lagi pada Islam, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi tetap berlaku juga kepada non muslim untuk hal ini. Walaupun di awal ini kita bahasannya untuk sesama muslim. Kemudian yang terakhir yang ke-10. Yang terakhir yang ke-10. Kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman
dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berlaku bagi jenazah yang dikenal maupun tidak dikenal. Jadi ini berlaku secara umum. Kita nyolatkan, ini belum tentu kita kenal dekat. Bisa jadi kita nyolatkan secara umum. Begitu juga kita antar jenazahnya, ini juga secara umum, ya, jenazah apapun, baik itu laki-laki maupun perempuan yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan lewat kertas atau bisa bertanya langsung lewat mic yang ada di depan. Baik, adakah sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah untuk sholat Jumat? Kalau untuk sholat Jumat, yang ada sebelum Jumatan, para ulama lebih kenal bukan dengan qobliyah. Namun kalau untuk sebelum Jumatan itu dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Apa yang dimaksudkan dengan sholat sunnah mutlak? Pokoknya kerjakan 2 rakaat salam, lalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai imam atau khotib naik mimbar. Adapun sholat ba'diyah untuk sholat Jumat ada. Pengerjaannya bisa memilih 2 atau 4. Bisa memilih 2 atau 4. Mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? 2 atau 4? Makin banyak makin afdal. Berarti kerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu qobliyah dan ba'diyah Jumat. Ada yang nanya? Ibu-ibu? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apabila di tengah salat kita bersin, boleh kita mengucapkan alhamdulillah? Boleh. Dan bolehkah untuk yang mendengar mengucapkan alhamdulillah? Tidak boleh. Jadi yang bersin masih boleh ucapan alhamdulillah, karena dalam sholat masih boleh zikir. Namun bagi yang dengar tidak boleh jawab yarhamukallah, karena jadinya ngobrol. Karena ini pertanyaan bagus. Ini pernah terjadi pada Muawiyah. Muawiyah itu dengar orang yang bersin. Yang bersin ini dia ucapkan alhamdulillah. Muawiyah dengar. Muawiyah nggak paham kalau dalam sholat nggak boleh ngobrol. Maka ketika itu Muawiyah jawab yarhamukallah. Semua pandangan sahabat yang sholat semua mengarah kepada Muawiyah. Semua mandang ini Muawiyah. Artinya mereka mandang ini tahu kalau Muawiyah salah. Maka Muawiyah balik lagi jawab, ngapain kalian lihat saya? Pas lagi sholat loh ini bapak-bapak, ibu-ibu. Dia jawab lagi kayak begitu. Sholat berjalan terus sampai selesai. Setelah sholat Nabi panggil Muawiyah. Muawiyah sini dulu, sini. Muawiyah cerita, alhamdulillah saya tidak dipukuli Nabi, saya tidak dihardik, saya tidak dijelek-jelekan. Nabi cuma katakan kepada saya, Muawiyah, kalau sholat tidak boleh ada kalam manusia, enggak boleh ngobrol. Tadi yang jawab boleh atau tidak? Boleh. Dia ucapkan alhamdulillah. Namun cukup lirih kalau ini ganggu kanan kiri. Alhamdulillah sudah. Namun yang dengar tidak boleh jawab yarhamukallah. Karena kalau jawab arti jadinya apa? Ngobrol tidak boleh dalam sholat. Saya contohkan. Jadi interaksi dalam sholat tidak boleh. Ini ada yang ucapkan salam, kita tidak boleh jawab. Sama seperti saat imam itu di mimbar, ya, asalnya imam itu berkhutbah tidak boleh ada yang dialog dengan imam langsung. Gimana para jamaah, sehat semua? Semua nggak boleh jawab sehat gitu. Khutbah Jumat nggak boleh. Karena jawabannya jadi apa? Ngobrol. Kenapa tidak boleh ngobrol? Nabi katakan dalam khutbah Jumat tugasnya dengar saja, tidak boleh ngobrol. Namun bisa jadi imam dialognya satu arah, dia tegur, jamaah yang ribut di sana tidak boleh ngobrol lagi. Cuma satu arah, tidak boleh dijawab. Atau
Jamaah lihat imamnya salah. Misalnya salah baca surat. Dia tegur salahnya bacaan tadi. Bacaan yang benar begini. Maka imam nanti atau khotib Jumat perbaiki. Cuma terjadi satu arah saja. Ya, tidak boleh dijawab. Jadi kalau ini negur, Pak Imam negur, mas-mas yang di sana itu yang ribut, diam. Gak boleh yang mas-mas jawab lagi. Saya gak ribut kok Pak, gak boleh. Dia cuma diam saja. Dialognya cuma boleh satu arah. Kalau tidak Jumatnya sia-sia. Itu saya contohkan, cuma boleh dialog satu arah saja, tidak boleh ada jawaban di sini. Ada lagi tadi pegang mic, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan, kalau mengantar jenazah itu kan wajib laki-laki sama perempuan atau enggak? Karena ada sebagian yang mengantar jenazah perempuan enggak boleh mengantar. Tadi sudah dijawab, mengantar jenazah kalau laki-laki diperintahkan, kalau untuk perempuan hukumnya makruh, tidak sampai haram, namun pada taraf hukum makruh saja. Seperti itu jawabannya. Gitu Bu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertama, saya mendengar tausiah begini: makan dan minum serta memberi makan. Jadi kita makan di tempat orang kafir itu tidak boleh haram. Nah, bagaimana pendapat Abu? Makan, kita beri makan. Misalnya saya makan di tempat orang kafir, ataupun saya memberikan makan kepada orang kafir, misalnya tetangga, saya memberikan, itu kata beliau tidak boleh haram. Nah, itu bagaimana? Baik, perlu dirinci. Nah, masih ada Pak? Masih ada? Ya. Yang kedua, dalam takziah kepada non muslim, saya mendengar kadang-kadang ada yang mengatakan semoga ini. Dan kalau menurut saya, sabar ya Bu, itu saja. Misalnya sakit juga, semoga kasih kepada orang muslim yang lain lagi. Itu bagaimana ucapan-ucapan waktu takziah. Kemudian juga ada non-muslim mengundang dalam pertemuan PKK. Nah, kebetulan ketua PKK-nya itu menyampaikan ini, mudah-mudahan itu diberi balasan oleh apa enggak batin saya. Dia saja tidak percaya pada Allah, gitu. Ini biar tahu semua makanya belum tentu semua ibu-ibu itu bagaimana cara mengucapkan kepada non-muslim, baik mengenai takziah, diberi makan dan sebagainya. Jadi mumpung banyak ibu juga, saya mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dipegang dulu Bu. Mic-nya dipegang. Tadi yang memberi makan, ya, itu sebenarnya mungkin itu kaitannya dengan acara keagamaan, perayaan, nggak boleh. Namun kalau secara umum ingin bantu saja, kita punya kelebihan makanan, beri kepada mereka. Ini tetangga saya, boleh? Atau mereka beri makanan kepada kita, boleh nggak dimakan? Asalnya masih boleh, selama ibu yakin makanan ini tidak ada masalah. Nah, adapun kalau ini kaitannya dengan perayaan, itu nanti masuk dalam ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Padahal Allah itu perintahkan atau Allah itu larang, wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi mendukung seperti itu. Paham ini Bu? Ya, jadi dirinci. Kalau kaitannya dengan perayaan tidak boleh. Namun kalau secara umum saja masih boleh. Harus rinciannya seperti ini. Kalau perayaan nggak boleh. Nggak apa-apa. Perayaan itu kayak seperti Natal misalnya, nggak boleh. Untuk dukung di situ dengan berikan makan, tidak boleh. Saya juga punya teman yang muslim. Saya
Kalau ditolak gimana? Gak enak kan? Iya. Kalau ditolaknya sulit, ibu nerima saja. Ibu punya dua pilihan. Pertama, bisa manfaatkan. Namun kalau saran saya yang kedua, tidak dimanfaatkan. Mungkin kasih yang lain yang lebih butuh. Itu lebih afdol. Kemudian tadi tentang ucapan kalau ada yang sakit non muslim, kita takziah, mau doakan apa gitu? Iya. Kalau kita mau doakan, sebenarnya kalimat mudah-mudahan Bapak cepat sembuh, gak masalah. Ini cuma kalimat umum, ya. Ini cuma kalimat umum saja, sah-sah saja ucapan seperti itu. Tambah lagi dengan kalimat mudah-mudahan bisa sabar, ini kalimat umum juga. Kalimat ini tidak salah untuk diucapkan di situ. Terus yang ketiga tadi? Ya, misalnya ketepatan pertemuan, PKK tadi. Kalau dia doanya cuma umum, mugi-mugi dibalas, ya, yang di atas, kita aminkan saja. Karena kita aminkan menurut keyakinan kita, bukan keyakinan dia. Namun kita tidak doakan balik untuk dia, untuk maslahat kebaikan agamanya, tidak. Namun dia kalau doakan untuk kita, boleh. Sama seperti dia ucapkan selamat kalau kita itu berhari raya, boleh. Dia ucapkan ke kita. Namun kalau kita balas balik, nah ini yang tidak boleh. Seperti itu. Pun Bu? Alhamdulillah. Baik, saya jawab dulu lewat kertas lagi. Apakah mengamalkan dan mengajarkan sebuah atau suatu amalan yang tidak ada tuntunan atau rujukan termasuk pelaku dosa jariyah? Yang jelas, kalau ada yang jadi pelopor kejelekan, termasuk pelopor amalan yang tidak ada tuntunan, dia dapat bagian dosa dari orang-orang yang ikuti ajarannya. Masuk dalam hadis man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang jadi pelopor untuk kejelekan, bukan pelopor untuk kebaikan, masuk dalam hadis itu. Mengenai undangan walimah nikah yang hukumnya wajib, namun pada prakteknya di tempat walimah ada campur sari bahkan dangdutan yang penyanyinya menggoda. Apa hadir atau tidak? Antum dengan lihat-lihatlah. Kadang kita tidak bisa hindari itu. Kalau nggak datang kena masalah juga. Disuruh nyumbang gimana lagi? Ya, nggak bisa hindari kayak begini. Maka mungkin dia milih ya waktu-waktu yang itu tidak ada. Atau dia memilih yang lebih mudaratnya lebih ringan. Maka ketika itu dia datang dan tidak peduli dengan itu. Dia jauh dari tempat tadi dan dia tujuannya untuk cuma datang saja memenuhi undangan ini. Walaupun dalam masalah ini memang agak berat untuk dipraktekkan seperti yang diharapkan dalam pertanyaan. Ustadz, kalau yang mengucapkan salam itu orang-orang kafir, karena orang-orang kafir saat ini ketika memulai acara pertemuan diawali dengan salam, apakah perlu dijawab? Tadi rinciannya sudah ada. Tidak mau dijawab boleh, atau bisa dijawab dengan waalaikum juga boleh, atau bisa dengan jawaban yang semisal dengan yang dia ucapkan. Mana yang lebih afdol dalam ziarah kubur? Kubur yang dekat dengan rumah, kubur saudara atau orang tua walaupun jauh, kubur orang alim walaupun jauh. Yang lebih afdol ziarah kubur ke orang yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan kita. Ya, itu lebih afdol. Dan maksud ziarah kubur ada dua, yang penting ada dua. Satu, tujuannya adalah untuk mengingat mati. Dua, untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia tadi. Lebih afdol dengan kerabat, hal ini lebih butuh dilakukan daripada dengan orang jauh, meskipun itu seorang alim. Ya, lebih afdol pada kerabatnya sendiri. Bagaimana hukum memiliki anak angkat? Masih dibolehkan, namun aturannya berbeda dengan memiliki anak kandung. Anak angkat dalam masalah mahram tidak ada. Maka dia baiknya tidak bersatu dengan
kamar bapak atau ibu angkatnya. Dia punya kamar tersendiri atau punya ruangan tersendiri, tidak dianggap satu. Kalau ini memang dipelihara di rumah misalnya, diasuh di rumah. Lalu jika anak angkat tersebut lawan jenis, apakah hukum bukan mahram tetap berlaku? Berlaku. Kalau ini sudah dewasa dengan lawan jenis, maka dia tetap memakai jilbab. Apakah hukum berjabat tangan sesudah bermajelis taklim? Kalau memang tujuannya ingin salaman karena baru ketemu, seperti itu hukumnya boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya walimahan yang dalam acara makan-makan tidak ada tempat duduknya, sehingga yang hadir tamunya makan minum terpaksa sambil berdiri, dan bagaimana solusinya? Wallahu alam, saya masih memegang pendapat cuma dikatakan makruh makan atau minum sambil berdiri. Ini seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi membawakan judul bab ya tentang bolehnya makan minum sambil berdiri, namun baiknya dengan duduk. Bolehnya makan minum sambil berdiri, namun baiknya dengan duduk. Di antara dalil dari Imam Nawawi, beliau bawakan hadis Nabi SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Nabi SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Namun kalau bisa dapat tempat duduk, duduk lebih afdol untuk ini. Wallahu a'lam. Apa sikap kita dalam menghadapi perbedaan dalam menjalankan ibadah? Akan tapi yang menjadi perbedaan itu juga ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau masing-masing ada contoh, maka dua hal ini dipakai semuanya. Yang boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Dan harus hargai pendapat yang lainnya kalau memang dalilnya sama-sama kuat. Apakah hadis doib dapat kita jalankan? Asalnya hadis doib tidak dijalankan, cuma jadi penguat saja, namun tidak jadi dasar hukum. Pendapat yang tepat seperti itu. Apakah jika kita memegang anjing dicuci sebanyak 8 kali dengan tanah dan 7 kali dengan air? Kalau memang kesimpulan dari hadisnya dicuci sebanyak 7 kali, ulahunna bitturab. Yang pertama itu dengan debu, baru setelah itu dicuci dengan air. Pemahamannya bisa dua di sini, cucinya 7 kali. Cucian yang pertama itu jadi terpisah, jadi ke-8. Atau bisa digabungkan cucinya 7 kali. Dari yang 7 ini, yang pertama ini dengan debu atau dengan tanah, berarti yang 6 nanti yang dengan air. Assalamualaikum, apakah ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pembatal keislaman dengan bercanda sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Kalau orang itu bercanda dengan membawa Rasul dan ayat Al-Quran, dihukumi kafir. Ya, ketika ada beberapa orang munafik itu bersanda gurau, bercanda dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, turunlah ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan nama Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian jadikan bahan candaan, senda gurau, kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya itu beriman. Ayat ini ada dalam surat At-Taubah, menunjukkan bahwasanya tidak boleh bersenda gurau dengan Rasul dan sahabat dan juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana jika diundang dalam acara walimah tapi sedang berpuasa? Apakah tetap menghadiri? Apabila sedang berpuasa sunnah takut mengecewakan harus berbuka puasa atau tetap berpuasa? Sekarang lagi puasa sunnah, bapak ibu-ibu ditraktir pagi ini makan makanan yang gak pernah dimakan dan ini disajikan istimewa, batalkan puasa atau tidak? Besok-besok gak ada lagi makanan ini, batalkan atau tidak? Bisa dua pilihan. Kalau gak tahan silakan batalkan. Eman-eman ini sudah siap-siap kayak begini, boleh dibatalkan. Pilihan yang kedua, boleh tetap berpuasa dengan catatan doakan orang yang buat makan. Mohon maaf saya tidak bisa ini, namun saya doakan mudah-mudahan makanan ini jadi makanan yang penuh berkah dan Allah balas dengan limpahan pahala yang lebih banyak. Seperti itu pilihannya. Apabila bagaimana doa menjenguk orang yang sakit, ada doa tersendiri tentang ini.
suatu waktu nanti baru saya akan ajarkan tentang 2 orang sakit. Bisa dengan Allahumma rabban nasi atibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bagaimana hukum melayat ke jenazah non muslim? Saya sarankan cuma untuk urusan dengan kerabatnya saja, tidak secara umum seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika sholat memakai masker karena sedang flu, ya, memakai masker masih boleh, ya. Masker bukan penutup wajah secara total, masih dibolehkan ketika seseorang itu dalam keadaan sholat. Demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.